Bukti rekaman folklor kebudayaan Cina Benteng. Asal-usul Cina Benteng. Halo, perkenalkan nama saya Osin. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana pengetahuan saya tentang asal-usul Cina Benteng. Pada fase awal, berdasarkan babat Sunda dalam kitab Tinalayang Parayang, disebutkan bahwa telah terdampar rombongan kapal laut dari negeri Tionghoa yang dipimpin oleh Laksana Chen Cilung, atau yang kita sebut dengan Panglima Halung. Nah, pada saat itu kapal terdampar di desa Pangkalan, atau yang sekarang kita sebut Kecamatan Teluk Naga. Nah, pada saat itu dipimpin oleh Adipati Anggalarang. Konon, nama Teluk Naga tersebut diambil dari kapal laut yang berbentuk seperti naga yang terdampar di sebuah teluk di desa Pangkalan tersebut. Dikarenakan mereka terdampar serombongan, lalu mereka menetap dan tinggal di desa, contohnya sekitar-sekitaran dari Teluk Naga tersebut. Dan mereka melakukan perkawinan, sehingga adanya sebutan Cina Bike, atau orang Tionghoa yang berasal dari keturunan Bibi dan Singke, kayak gitu. Terus fase kedua, yaitu tahun 1740, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korban daerah Jakarta Barat. Waktu itu Jakarta Barat masih disebut dengan Batavia. Setelah pulih dari kerusuhan, Belanda pada saat itu meminta kepada masyarakat Tionghoa untuk membuka lahan dengan menganut sistem tanam paksa. Jadi di mana masyarakat Tionghoa ini diminta untuk menanam tanaman yang hasilnya akan dikirim ke Eropa sebagai dari komoditas dagang Belanda. Nah, dari situ menyebabkan dibangunnya komunitas-komunitas baru seperti Pondok Cabe, Pondok Jagung, Pondok Aren. Terus selanjutnya asal-usul sebutan Cina Benteng. Jadi Cina Benteng ini juga adanya sejarah. Kenapa bisa berawal dari nama Cina Benteng? Waktu itu buat ngehindarin serangan dari Kesultanan Banten, dibangun benteng oleh Belanda. Waktu itu pada abad ke-18. Tapi itu atas persetujuan dari Gubernur Jenderal Zwardezen yang dijaga oleh 28-30 orang Makassar. Maka sering disebut tuh dengan sebutan Benteng Makassar. Kalau kalian sering ke Kali Cisadane atau Sungai Cisadane, di situ sekarang sudah dibangun lagi bentengnya. Terus orang-orang Tionghoa yang berada di sekitaran benteng Belanda pada saat itu disebut jadinya Cina Benteng, kayak gitu. Terus kalau orang-orang Cina yang berada jauh kayak di wilayah utara, terus di wilayah selatan, itu ada sebutannya juga berbeda. Kalau di utara sebutnya Cina Hulu, kalau di selatan namanya Cina Udik, kayak gitu. Pandangan singkat mengenai tradisi pernikahan dan tradisi kematian Cina Benteng. Saya sendiri sebagai orang Cina Benteng istilahnya menganggap bahwa upacara-upacara tersebut sebenarnya udah ribet dan mungkin nggak terlalu sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Pertama-tama karena struktur masyarakat udah berubah. Masyarakat Tionghoa sekarang ini nggak kayak zaman dulu, nggak kayak di abad 20, dimana zaman dulu tuh orang tua bisa punya anak lebih dari 3, 5, 10 gitu, banyak. Jadi keluarga zaman dulu tuh ukurannya besar banget, sedangkan keluarga sekarang itu ukurannya kecil dan mereka tinggal di rumah yang terpisah-pisah. Jadi nggak sesuai untuk ngejalanin upacara pernikahan ataupun kematian yang levelnya seribet punya adat Cina Benteng. Kurang sesuai aja sebenarnya menurut saya. Tapi kalau di daerah-daerah yang masih rural gitu masih oke. Tetap aja harus dipertahankan karena
ini tuh warisan budaya dan yang tidak ternilai gitu loh. Karena di RRT-nya aja itu dari revolusi kebudayaan mereka hal-hal yang seperti ini udah dihapuskan. Jadi sayang banget kalau sampai hilang. Tradisi pernikahan Cina Benteng. Sebenarnya saya kurang bisa banyak komentar soal upacara perkawinan. Karena di upacara perkawinan ini emang bener-bener ribet gitu ya. Banyak banget kegiatannya, tata acaranya, simbol-simbolnya di situ ya. Tapi yang bisa saya sampaikan nih satu, upacara perkawinan ini udah benar-benar terpengaruh oleh kebudayaan lokal. Jadi mungkin kalau kita bandingkan yang di Indonesia dengan yang di luar negeri, misalkan di Malaysia, di Singapura, atau mungkin di Taiwan, di Republik Rakyat Tiongkoknya udah berbeda banget. Di Indonesia ini ada beberapa hal unik ya, misalkan di pesta pernikahan tuh diundang cokek gitu ya, khas Banten, tapi itu merupakan akulturasi dengan budaya Tionghoa juga, musik dan tarian, campuran antara kebudayaan lokal dan kebudayaan Tionghoa. Terus juga di sini biasanya juga ada yang namanya malam Rasul, yaitu mengundang temen dan kerabat muslim, dan itu tuh di hari yang terpisah, bukannya untuk gimana-gimana, tapi untuk membedakan makanannya sebagai wujud toleransi gitu kan nggak mungkin kalau makanannya dicampur gitu ya. Terus yang kedua, upacara pernikahan ini karena ribetnya juga, tiap orang menjalankannya udah beda-beda gitu di zaman sekarang. Hal ini juga emang udah nggak, ya menurut saya itu udah maklum aja sih, karena di zaman sekarang ukuran keluarga orang Tionghoa ini udah mengecil, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kan anaknya 5, 8, sekarang cuma paling 2 atau 3 gitu. Terus yang ketiga, banyak istilahnya dalam tanda kutip mitos yang sekarang tuh udah ditinggalin. Sebenarnya di dalam tradisi pernikahan yang penting ini, selain ritual dan tata caranya gitu ya, ada istilahnya banyak larangan-larangan gitu loh. Ada banyak cerita-cerita kalau misalkan nggak boleh dengan sio ini, nggak boleh dengan yang lebih tua 1 tahun 3 tahun, nggak boleh selisihnya ganjil umurnya, terus nggak boleh yang satu marga, terus juga perempuannya nggak boleh lebih tua daripada laki-lakinya. Itu zaman sekarang udah mulai ditinggalkan, udah terpengaruh dengan budaya barat juga sih gitu ya. Kalau untuk upacara mungkin yang unik dari adat perkawinan Tionghoa ini, yang pertama adalah digabung sama upacara penanda kedewasaan si anak gitu ya istilahnya, si mempelai. Jadi sebenarnya ada upacara kedewasaan gitu, menandakan bahwa si anak ini udah layak istilahnya ya, untuk menjadi anggota masyarakat, yaitu upacara Ciotao. Jadi si anak ini disisir rambutnya secara simbolis untuk menunjukkan bahwa dia itu udah dewasa. Terus yang kedua, nggak kayak yang tradisi barat gitu ya, tradisi Judeo-Kristen dan Islam, dimana kayak semacam ada, khususnya tradisi barat gitu ya, si cowok ditanya apakah anda bersedia menikah sini, bla bla segala macam, panjang lebar. Itu sebenarnya aslinya nggak ada, karena ya tentu aja zaman dulu kan pernikahan itu ditentukan oleh orang tua, utamanya oleh orang tua. Jadi
kayak bukan kehendak anak. Dan jadi di upacara pernikahan pun peran lebih kuat itu ada di orang tua. Sebenarnya upacara pernikahan itu dinyatakan sah ketika kedua orang tua udah deal gitu, kedua orang tua dari kedua belah pihak. Terus juga ketika sehabis mereka bersembahyang bersama-sama, kedua mempelai dan masing-masing orang tuanya bersembahyang, istilahnya minta restu, minta semoga pernikahan ke depan lancar. Ya udah, setelah itu selesai. Selanjutnya, lanjut ke soal kedua, apa kebudayaan yang sampai saat ini masih sering dilaksanakan. Salah satunya itu adat budaya Ciotau. Adat budaya ini masih suka dilaksanakan. Nah, di sini kegiatannya itu adalah makan 12 mangkok. 12 mangkok ini dicicipi satu persatu. Nah, di setiap mangkok ini mempunyai rasa yang berbeda-beda. Ada yang asam, manis, pahit. Tujuannya apa sih? Nah, nanti untuk kedepannya mereka akan merasakan yang namanya pahit, manis, asam, asin kehidupan. Nah, untuk pengantin wanitanya nanti akan disisirkan pakai sisir dengan tujuannya hidupnya akan rapi seperti sisir yang dirapihkan. Terus juga di budaya Ciotau ini pasti ada dua, yaitu roti baso dan juga gambang kromong. Roti baso ini memiliki simbol sendiri. Nah, kalau misalnya gambang kromong pasti akan selalu dipakai di rumah kawin. Karena gambang kromong ini mempunyai juga yang namanya sejarah. Lalu yang ketiga, hal apa yang menonjol dari kebudayaan tersebut? Dari kebudayaan ini yang menonjol adanya di roti baso. Yaitu roti baso merupakan panganan khas orang Benteng di mana dalamnya mengandung nilai akulturasi antara Tionghoa, Belanda, dan Nusantara. Nah, roti baso ini juga bermacam isi. Ada yang babi, ayam, udang, gula. Nah, di sini Cina Benteng itu memberikan toleransi agar saudara-saudara kita yang non-Buddhis atau bukan Cina Benteng juga bisa makan roti baso dengan isi yang sesuai yang mereka bisa makan. Terus ada lagi juga yang gambang kromong. Nah, di sini yang paling menonjol ini karena gambang kromong punya sejarah. Karena pada abad ke-17 banyak imigran Cina yang datang ke tanah Betawi dan mereka memperkenalkan kesenian tersebut kepada masyarakat. Nah, seorang pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkat Belanda bernama Ni Hong Kong yang memperkenalkan kesenian tersebut kepada masyarakat lokal. Gambang kromong awalnya dimainkan hanya dengan sebuah alat musik gesek yang kalau sekarang kita sebut dengan tehian, terus konghian, dan sukong. Seiring berjalannya waktu dan ada ketertarikan masyarakat lokal, lalu berkembang keseniannya di masyarakat Betawi. Sebutan gambang kromong itu diambil dari nama dua buah alat musik, tabuh dan juga perkusi, yaitu gambang dan kromong. Terus setiap ada gambang kromong pasti selalu ada yang namanya cokek. Nah, cokek ini sebenarnya berasal dari bahasa Tionghoa, dari Hokkien, Hokkien Selatan yang namanya itu cokek yang berarti menyanyi. Nah, cokek ini yang artinya menyanyi berubah menjadi penyanyi. Terus wayang cokek kemudian dikenal sebagai penyanyi sekaligus aktor atau aktris. Namun beberapa orang itu salah mengartikan, akhirnya wayang cokek lantas bukan sebagai penyanyi yang juga menari. Tradisi kematian Cina Benteng. Nah, soal upacara kematian sebenarnya sama aja sih dengan upacara perkawinan. Upacara kematian ini salah satu upacara yang ribet dan terbilang mahal. Khususnya untuk zaman sekarang udah nggak terlalu sesuai lagi.
Pertama, di zaman dulu tuh seseorang pasti punya anak banyak, sedangkan sekarang itu dikit. Nah, upacara kematian ini membutuhkan banyak banget orang untuk upacara, untuk ritualnya itu dan segala macamnya. Dan zaman sekarang kan jumlah anak rata-rata dalam satu keluarga itu paling 2 atau 3. Itu ketidakcocokan yang pertama. Yang kedua, ketidakcocokannya adalah persediaan peralatan untuk melaksanakan upacara itu semakin sulit untuk didapatkan, semakin mahal. Itu emang sih, kalau di daerah, misalkan di daerah Tangerang itu masih gampang untuk dicari karena emang masih banyak yang menyediakan, tapi saya rasa kedepannya itu bakal mulai ditinggalkan oleh orang, karena zaman sekarang semuanya mau yang praktis. Sebenarnya luas banget topik tentang upacara kematian ini. Pertama kita mulai dari simbol-simbol yang ada dulu. Sebenarnya di dalam upacara kematian ini setiap orang yang hadir, terutama keluarga, itu harusnya pakai baju putih. Baju putih itu melambangkan kehidupan yang baru gitu ya, kehidupan yang baru bagi si mendiang dan juga bagi yang istilahnya hidup di dunia ini gitu. Tapi zaman sekarang berhubung udah mulai longgar, pokoknya soal warna baju ini yang penting jangan warna-warna mencolok, warna-warna kayak mau ke pesta, merah, kuning, jangan kayak gitu. Karena istilahnya dalam upacara kematian ini kita juga sedang berkabung, jadi kita pakai warna-warna yang gelap dan istilahnya menunjukkan penghormatan terakhir. Terus yang kedua simbolnya adalah selain baju tadi, ada nih banyak larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Kayak misalkan dilarang keramas selama 1 minggu, atau mungkin zaman dulu tuh bisa lebih lama, bisa sebulan gitu ya. Pokoknya dilarang keramas. Kenapa? Karena konon katanya kalau kita keramas sebelum almarhumah dikubur ini, waktu hari pemakamannya itu nanti bakal hujan katanya gitu. Terus juga ada lagi larangan tidak boleh makan yang benda-benda panjang seperti mie gitu ya, karena katanya nanti kematiannya bakal menjalar ke yang lain gitu. Terus juga ada larangan lain, nggak boleh makan kecap, karena kecap ini nanti takutnya jenazahnya itu keluar darah katanya gitu ya. Terus simbol-simbol yang lain adalah di dalam upacara kematian ini, ketika jenazah diberangkatkan menuju ke pemakamannya gitu, salah satu orang akan membanting semangka sebelum rombongan keluarga dan jenazah berangkat. Kenapa banting semangka? Karena konon ceritanya seorang raja Tiongkok meninggal terus ngobrol dengan raja neraka. Si raja ini berargumen bahwa rakyatnya masih membutuhkan dia dan dia terlalu muda untuk mati. Dia memohon supaya bisa hidup lagi. Nah, terus akhirnya nego lah dia. Terus dia bilang, saya bawain sesuatu deh yang kamu gak dapet di neraka. Akhirnya si raja neraka bilang, yaudah bawain saya buah apa gitu deh ya. Pokoknya tuh buah cuma ada di daerah utara sana. Tapi si raja salah dengar. Raja malah mengira itu disuruh buah semangka. Ya udah, akhirnya si raja hidup lagi kan nih.
Terus keesokan hari, beberapa hari kemudian ada yang meninggal. Nah, si raja menginstruksikan, pokoknya mulai hari ini, kalau ada yang meninggal, banting semangka. Istilahnya buat simbol dia ngasih itu ke raja neraka sebagai sogokan gitu, supaya lancar perjalanan di sana. Terus juga simbol-simbol yang lainnya adalah jadi si jenazah ini bakal dikepalkan, dikasih uang koin, terus kita atur tangannya supaya ia mengepal koin itu. Katanya tuh buat nyogok yang dorong perahu di neraka sana, katanya. Banyak istilahnya banyak cerita-cerita yang semacam itu. Nah, untuk upacaranya sendiri biasanya sekarang berlangsung selama 7 hari gitu ya. Nah, terus juga di dalam upacara kematian ini udah mulai jenazah udah mulai disuguhkan sesajian, ada buah-buahan, makanan yang mungkin mendiang sukai semasa hidup gitu. Buah-buahannya juga mempunyai simbol tersendiri gitu. Ada mungkin sejumlah keluarga yang lebih ketat itu menerapkan upacara ini selama 49 hari. Jadi ada upacara 7 hari penuh, terus peringatan 49 hari, terus peringatan 100 hari, peringatan 1 tahun, dan peringatan 3 tahun. Peringatan 3 tahun ini terpengaruh oleh ajaran Konghucu gitu. Tapi biasanya sekarang itu kalau orang Cina Benteng itu cuma 7 hari penuh gitu, nggak ngerayain 49 hari, nggak ngerayain 100 hari, langsung memperingati 1 tahun dan 3 tahun. Terus juga selain saat kematian gitu ya, ada juga upacara lain yang berhubungan dengan kematian. Yang pertama adalah Cengbeng. Cengbeng ini dilaksanakan biasanya 4 atau 5 April, yaitu acara ziarah makam dan bersih-bersih makam. Cengbeng sendiri ini artinya bersih dan terang, yaitu ya kita bersih-bersih makam itu datang, rumputnya dicabutin, disapuin gitu ya, karena makam orang Tionghoa ini kan gede gitu ya, luas. Ada semacam teras kecilnya untuk sembahyang, jadi harus dibersihin setiap tahunnya. Tapi kalau yang baru meninggal itu baru 1 tahun meninggal itu baru 3 tahun meninggal itu belum boleh dibersihkan gitu ceritanya. Karena kenapa ya, itu saya nggak tahu juga deh, belum pernah dengar, pokoknya nggak boleh katanya. Terus ada juga kisah katanya kalau mendekati Cengbeng ini kita bakal memimpikan mereka yang telah tiada gitu. Nah, mendekati Cengbeng ini kita bakal sekeluarga gitu melipat kertas perak namanya. Kertas perak ini simbol untuk uang. Jadi nanti kertas perak ini udah dilipat, dibakar, melambangkan kayak kita tuh yang masih hidup transfer uang ke yang udah di akhirat sana. Kita juga nanti ada membakar rumah-rumahan, membakar mobil-mobilan, terus juga membakar orang-orangan ini maksudnya pembantu, asisten gitu. Jadi istilahnya kita memberikan fasilitas kalau gitu ya, memberikan fasilitas buat yang meninggal di sana. Memang sebagian besar dari hal ini tidak sinkron dengan ajaran
agama Buddha gitu. Jadi akhirnya sejumlah orang juga ada yang udah meninggalkan ini karena ajaran agamanya, tapi sebagian besar masih menjalankannya walaupun nggak ribet-ribet gitu, disederhanakan. Selain upacara pas kematian dan upacara cengbeng, ada juga persembahyangan rutin setiap sebulan 2 kali, yaitu ketika bulan purnama dan bulan baru gitu. Karena penanggalan orang Tionghoa ini menggunakan penanggalan bulan matahari gitu. Kan kalau kalender Islam itu murni pakai penanggalan bulan, tapi kalau penanggalan Masehi pakai murni matahari. Kalau kalender Tionghoa ini pakai bulan dan matahari gitu. Detailnya nggak usah dibuka di sini lah ya. Nah, jadi setiap sebulan ini dilaksanakan 2 kali. Itu istilahnya namanya tuang teh. Kita memberi sajian kecil, biasanya teh, buah, sama makanan apa gitu yang mungkin bisa disediakan untuk mendiang yang udah meninggal gitu. Tuang teh ini istilahnya semacam ya ngemil gitu ya buat yang udah meninggal gitu. Terus juga itu untuk persembahyangan rutinnya. Kalau persembahyangan besar ya biasanya juga disajikan yang namanya samseng. Samseng ini tiga macam daging. Yang pertama daging ayam, kedua adalah daging babi, ketiga adalah daging ikan bandeng biasanya. Ada yang bilang bahwa ini menyimbolkan semacam untuk memberitahu bahwa jadi orang tua tuh jangan ngikutin 3 hewan ini. Babi itu hewan yang pemalas. Jadi orang jangan jadi yang malas gitu. Ayam ini nggak peduli sama anaknya disuruh nyari makan sendiri. Jadi orang jangan kayak gitu. Terus bandeng ini katanya ikan yang bodoh, yang makan telur anaknya sendiri. Jadi jangan jahat ke anak gitu. Terus juga tadi nyinggung soal buah-buahan yang dipilih buat sembahyang juga nggak sembarangan. Misalkan pisang raja, itu kan konotasinya bagus gitu ya, pisang buat raja gitu. Terus juga nanas kan ada mahkotanya gitu. Terus apa lagi ya, ada juga buah-buahan yang dihindari. Misalkan anggur itu dihindari karena katanya kalau pakai anggur nanti menyimbolkan nganggur gitu. Selanjutnya saya mau menjawab tentang kegiatan yang dilakukan di tradisi Cina Benteng. Nah, di sini saya mau ngambil tentang yang kematiannya, yaitu kita biasanya menyiapkan yang namanya meja abu untuk leluhur, yang namanya cian ap atau cenap. Nah, panggilan kerabatannya kayak gitu. Nah, di situ beberapa ada abu leluhur, yaitu sebagai tempat penghormatan dan ucapan syukur serta terima kasih atas jasa yang udah dilakukannya. Terus meja abu juga itu berfungsi sebagai tempat berkumpulnya sanak keluarga, cucu-cucu, dan momen di saat seperti Imlek, Cengbeng, dan sembahyang Cit Gue. Jadi rata-rata itu karena ada meja abu, semua keluarga yang muda-muda mengumpul di rumah itu yang ada meja abunya. Nah, cian ap atau cenap adalah manisan buah yang biasanya diletakkan di meja sembahyang samekai. Nah, itu di Tangerang sudah jarang ditemukan orang-orang yang bisa membuatnya. Terus buah yang digunakan juga adalah buah papaya, kingkip, dan buah atep.
Ada lagi yaitu sesajian sembahyang orang Tionghoa di Tangerang. Jadi rata-rata Cina Benteng ini masih memegang teguh budaya sembahyang leluhur atau yang kita sebut dengan cengbeng. Nah, di tempat ini tuh ada dalamnya mengandung filosofi sebagai nasihat untuk anak keluarga yang udah ditinggalkan sama leluhurnya ini. Kayak contohnya itu ada samkeng, ayam, babi, ikan bandeng, dan banyak lagi. Biasanya kan kalau misalnya orang sembahyang cengbeng di satu meja banyak banget. Nah itu semua ada filosofinya untuk keluarga. Kayak seperti ayam mengandung semangat mencari rezeki. Terus babi melambangkan ketamakan. Jadi kita sebagai sanak keluarga satu sama lain tidak boleh saling serakah atau tamak. Terus ikan bandeng merupakan nasihat kehati-hatian karena tulangnya kan banyak duri. Jadi kita berkehidupan atau misalnya kita menjalani kehidupannya itu berhati-hati karena juga duri ini dilambangkan seperti cobaan. Manfaat dan upaya pelestarian. Jadi pertama soal manfaat dari upacara adat tersebut, sebenarnya berhubung itu upacara adat, jadi orang melakukan itu karena dia bilang ya udah dari sananya, ini tradisi gitu kan. Tapi sebenarnya secara tidak langsung dari yang saya perhatikan, upacara-upacara ini tuh seperti memaksa orang-orang keluarga besar itu untuk berkumpul. Jadi ini semacam tempat untuk berkumpul bersama gitu, bersilaturahmi lagi. Berhubung sekarang kan jumlah keluarga pun semakin sedikit gitu kan, karena anak semakin sedikit, terus juga banyak yang terpencar-pencar tempat tinggal yang gak kayak zaman dulu. Jadi upacara-upacara ada seperti ini sekarang fungsinya lebih untuk mendekatkan saudara-saudara jauh. Terus untuk peran pemerintah dan masyarakat untuk melestarikannya, pemerintah sebenarnya kurang membantu gitu ya kalau sebenarnya saya lihat secara umumnya, karena bahkan masih banyak sentimen terhadap kebudayaan Tionghoa yang negatif, dan pemerintah seakan tidak mensosialisasikan itu. Khusus di Tangerang memang ada sebagian kebudayaan yang dipromosikan oleh pemerintah, tapi kalau itu untuk dari pemerintah. Tapi kalau dari rakyat, dari masyarakat sendiri, itu masih dilaksanakan walaupun disederhanakan. Jadi upaya pelestariannya yaitu masyarakat secara sendirinya menyesuaikan. Terima kasih.